Berbicaralah kepada kami dengan firman-Mu yang hidup. Ajar kami bagaimana kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus. Aku berdoa pagi hari ini, hikmat dan wahyu boleh Tuhan curahkan dalam hati kami, supaya kami memahami firman-Mu dan menghargai kehadiran-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Terpujilah nama-Mu, berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya akan kepada tentang tanda kehadiran Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita ditandai dengan iman percaya kepada Kristus. Barang siapa dibaptis oleh Roh Kudus, tanda pertama yang muncul adalah timbul iman di hati kita. Sehingga kita bisa mempercayai Injil yang memberitakan tentang Yesus yang adalah juru selamat dalam hidup kita. Tahukah Anda, ada jutaan manusia hidup di dunia ini. Mungkin jutaan pernah dengar firman, tapi tidak semua orang percaya kepada Injil. Tidak semua orang yang pernah mendengar tentang Yesus percaya kepada Kristus. Jadi apabila kita bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percayalah itu adalah karya dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Pernahkah Anda mencoba menginjili keluarga Anda, teman Anda, anak Anda mungkin, orang tua Anda mungkin, dan mereka cuma ketawa atau cemberut, keras hati dan seolah ngenyek, mencibir dan tidak percaya? Yang pernah ngalamin angkat tanganmu. Saudara, orang kalau bukan karena dijamah oleh Roh Kudus, itu tidak bisa percaya Yesus. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 3. Kita baca sama-sama. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karya Roh Kuduslah yang membuat kita lahir baru, mengalami Kristus secara pribadi, punya iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penebus dan juru selamat kita. Itu karya Roh Kudus. Ketika Anda menyembah, Roh Kudus melawat Anda. Kadang-kadang Anda merasa tiba-tiba sangat terjamah, tersentuh. Bukan karena lagunya. Anda tiba-tiba menangis mungkin. Lagu pujian lagi happy, tapi Anda tetap menangis. Saya kasih tahu, itu jamahan Roh Kudus. Dan sangat indah. Dan luar biasa. Mengubahkan hidup kita selamanya. Membawa kita kepada pertobatan dan pengenalan akan Allah. Amen. Makanya saya mau kasih tahu, karya Roh Kudus itu sangat-sangat penting di hidup kita. Kita harus berdoa supaya keluarga kita mengalami Roh Kudus di hidup mereka. Karena perjumpaan dengan Kristus adalah karya Roh Kudus. Tanda utama orang dipenuhi Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah iman percaya kepada Kristus. Saya tahu di Alkitab bahwa di hari Pentakosta ketika Roh Kudus melawat, murid-murid mulai berbahasa lidah, berbahasa baru.
yang kita sebut dengan bahasa roh. Dan itu yang sering kali diajarkan, bahwa tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tapi yang saya mau kasih tahu, yang paling dahsyat adalah perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Di mana kita menerima Yesus, kita lahir baru, adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mungkin orang itu tidak berbahasa roh, tapi tiba-tiba dijamah Roh Kudus dan terima Tuhan. Saya mau share tentang tanda utama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pada manifestasi yang spektakuler seperti karunia-karunia roh, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tidak selalu seperti itu. Tapi tanda orang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, hidup dalam pertobatan. Kehidupan yang diubahkan. Jadi orang tuh kalau penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Itu tanda awal dulu. Kita hidup dalam pertobatan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat ke-8. Kalau ia datang, ia Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, keadilan, dan penghakiman. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, yaitu menginsyafkan kita akan dosa. Sehingga waktu Roh Kudus melawat kita, yang pertama hati kita dilembutkan. Kita percaya kepada Injil, kita percaya kepada Kristus. Lalu Dia mengingatkan kita akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Bukan untuk menuduh, ini bedanya iblis dengan Roh Kudus. Iblis menuduh kita, Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupnya berubah. Ada perubahan hidup yang signifikan. Yang tadinya suka sama kegelapan, berubah tidak suka lagi ada di kegelapan. Saudara, karya Roh Kudus di hati kita adalah begini. Waktu kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Waktu kita mulai tergoda sama dosa. Bahkan waktu kita mulai bikin kesalahan, tidak berintegritas, kita berbohong, kita berkata kasar. Roh Kudus tuh dengan cepat menegur kita. Dengan cepat, dengan suara hati yang tajam membuat kita sadar, oh ya saya salah, saya harus bertobat. Saudara, saya ini adalah produk Roh Kudus. Hasil karya Roh Kudus yang diubahkan. Waduh, dulu saya kalau, Anda lihat kan, saya kalau khotbah aja bisa semarah itu. Gimana kalau saya di rumah kan? Suami saya ini kebalikan dari saya. Kok dulu dia sabar, sekarang dia galak. Tapi sekarang sudah jauh sih sayang, puji Tuhan. Bayangin saya nikah sama dia tuh minta cerai berapa kali, nggak tahan galaknya setengah mati. Tapi dia berubah sekarang, sisa 30%. Ya, galaknya maksudnya ya. Jangan bikin marah aja, jangan tekan tombolnya ya. Tapi saya diubahkan Tuhan. Saya ingat waktu saya SMA, saya galak banget sama pembantu saya. Galak banget. Tapi waktu saya, karena saya lahir baru, lahir Roh Kudus ada di dalam hati saya. Waktu saya ngomong kasar dikit sama pembantu, tiba-tiba Roh Kudus tegur. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Orang miskin bicara dengan memohon-mohon, orang kaya menjawab dengan kasar. Ayat itu tiba-tiba muncul. Saya langsung malu. Kok saya nggak jadi saksi sih? Membantu saya bukan anak Tuhan. Kok saya kasar sih sama dia? Roh Kudus langsung tegur saya. Saya langsung datangi
Pembantu saya waktu itu, saya tinggal di rumah berdua aja sama pembantu saya. Saya datangin dia dan saya bilang gini, saya minta maaf ya, tadi saya ngomong kasar. Oh sekarang Henny yang sekarang hopeng sama pembantu saudara. Itu sahabat-sahabat saya itu. Yang paling sering ketemu saya itu pembantu sama supir saudara. Ya, supir yayasan maksudnya. Kalau saya sih nyetir sendiri. Kalau ke gereja di antar suami ya. Jadi dia suami merangkap supir. Enggak bercanda. Saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mengubahkan. Saya yang tadinya gak peduli sama orang, tapi Tuhan lembutkan hati saya. Saya gak tahan lihat orang susah. Wah, kalau saya belum diubah Roh Kudus, ada orang berani jahat sama saya, hati-hati aja pulang. Sekarang mau dijahatin kayak apa, terserah lu lah. Saya pernah waktu kuliah janjian sama pacar saya, yang hari ini jadi suami saya ini, disuruh saya tunggu. Saya tunggu saudara, tunggu berapa jam? Coba tebak berapa jam saya tunggu? Sejam? Yesus bangkit hari keberapa? Ketiga. Saya tunggu dia 3 jam saudara. Saya ditemani teman-teman saya, cowok-cowok Korea. Sekarang Korea kayak nge-hype banget kan cowok-cowoknya. Zaman dulu mah saya lihat mereka biasa aja, saya naksir satu sih waktu itu. Naksir doang gak jadi pacar. Saya duduk di depan kampus tungguin suami saya jemput. Pacar waktu itu. Kenapa dia gak jemput-jemput? Saya khawatir kan. Apa dia kenapa-napa? Saya tunggu. Cowok Korea itu bilang gini, kenapa lu masih tunggu? Lu pulang aja. Gak usah, udah janji saya tunggu. Dia bilang dia gak datang udah 2 jam, lu pulang aja. Tuh laki-laki gak bener itu dia bilang gitu. Janji sama pacar gak datang. Saya tetap tunggu saudara, sampai 3 jam. Nah saking khawatir saya pikir dia kenapa-napa, apa masuk rumah sakit. Zaman dulu kan gak ada WA saudara. Saya naik kereta waktu di Australia ke rumahnya. Saya pikir dia sakit kan. Apa yang terjadi? Dia lagi ngapain? Tidur. Emang satu hal itu yang masih belum bertobat sih, janji. Tepat waktu. Saudara, kita kalau ada Roh Kudus dari yang gak sabaran jadi sabar. Saya cuma gak sabaran sama orang malas, sama orang yang apa ya, gimana ya, kalau ngomong tuh panjang lebar dalam gak to the point gitu. Wah itu saya kurang sabar. Saya kalau diminta konseling, saya dengerin tuh 1/2 jam, saya udah gak kuat. Saya langsung bilang gini, saya sudah mengerti masalah Anda dan saya tahu jawabannya. Selesai. Tapi this is true. Saya mau kasih tahu Anda, karya Roh Kudus tuh hebat banget. Saya yang gak sabaran bisa sabar nunggu pacar 3 jam. Sabar dicaci maki orang. Saya khotbah di sebuah gereja. Saya ini kan bajunya sederhana lah gitulah gitu ya. Ya ibu silakan duduk sebelah sini. Saya dikira jemaat, bayangin. Tapi saya dengan pelan bilang, Bu maaf saya yang akan khotbah nanti. Oh iya. Sabar. Saya kasih tahu. Harusnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita membuat hidup kita berubah. Coba lihat pasanganmu di sebelah kanan kirimu, saya nggak tahu pacar, teman, tanya. Menurut kamu saya berubah nggak? Karena yang bisa lihat kita berubah adalah yang kenal kita lama. Betul nggak? Coba senggol dulu, bisikin dulu. Menurut kamu aku udah berubah belum? Tadi saya udah bilang sama suami saya, masih sisa 30% sabarnya ya. Haleluya. Dalam Matius 3 bilang begini, ayat ke-8.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang kalau penuh Roh Kudus pasti ada buahnya. Karakter Roh Kudus dalam hidup kita disebut buah roh. Galatia 5 ayat 22, kita baca yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau orang tuh penuh dengan Roh Kudus, ada buah roh di hidupnya. Ada perubahan karakter. Dari yang tadinya jahat jadi penuh kasih. Dari yang tadinya selalu sedih, mengeluh, penuh sukacita. Ada damai sejahtera, enggak khawatir melulu. Yang tadinya enggak sabaran jadi sabar, yang tadinya pelit jadi penuh kemurahan. Yang tadinya enggak peduli sama orang, sekarang punya kebaikan, peduli sama orang lain. Yang tadinya susah setia, enggak bisa pegang janji, penuh dengan kesetiaan. Yang tadinya galak jadi punya kelemah lembutan. Yang tadinya enggak bisa menguasai diri, suka bikin dosa, punya penguasaan diri. Ini perubahan hidup. Ada buah roh di dalam hidup kita. Yaitu perubahan karakter. Amen. Kehidupan sehari-hari kita harusnya berubah. Karena kehadiran Roh Kudus. Kita jadi pribadi yang menyenangkan buat orang lain. Kita jadi pribadi yang penuh berkat. Amin. Ada peningkatan kualitas dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena karya Roh Kudus di hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keberanian dan dorongan untuk bersaksi tentang Yesus. Saya ingin tanya, berapa banyak Anda yang suka menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang? Angkat tanganmu. Tidak banyak. Jemaat Tuhan, dengar baik. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberi kita sebuah kerinduan, keberanian, dorongan untuk selalu bersaksi tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di hidup kita, tentang Yesus. Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem bicara soal di rumah kita, Yudea bicara soal di komunitas kita, Samaria pada bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung bumi. Dengar baik, kita harusnya jadi saksi Tuhan. Kehadiran Roh Kudus hidup kita tuh seperti api yang bikin kita gak bisa diam aja. Suami saya pernah khotbah tentang bagaimana saya punya hairdresser adalah orang yang beragama lain. Nah, saya kenal dia sejak pandemi. Dan saya selalu gunting rambut di rumah dan gak pernah ke salon. Saya selalu ngobrol sama dia tiap kali dia gunting rambut saya. Dan ternyata meskipun dia beragama berbeda, dia suka dengerin khotbah saya. Dan saya selalu bantu dia kalau dia punya masalah, dia konseling sama saya sambil gunting rambut, kita cerita. Dan saya selalu saksikan tentang Tuhan, karya Tuhan di tangan pengharapan, karya Tuhan yang mengubahkan hidup saya dan sebagainya. Saudara tahu, satu kali dia cerita sama saya, Neng, dipanggil saya Neng. Neng, saya teh kenapa ya hari-hari ini tuh suka takut, dia bilang. Takut apa? Saya tanya gitu. Takut mati, dia bilang gitu. Kenapa bisa takut mati? Badan saya berasa lemes, dia bilang gitu. Saya nggak tahu sakit apa. Padahal dia sehat banget. Dia nge-gym, dia sehat banget lah. Oh iya, kenapa bisa gitu? Nggak tahu. Kayaknya takut mati aja. Di situ dek, Roh Kudus dalam hati saya bilang gini, menangkan dia. Saya langsung injilin dia. Saya bilang gini, saya bilang, kamu tahu kan saya nggak pernah ngomong tentang supaya kamu jadi Kristen. Saya nggak menawarkan agama, tapi menawarkan keselamatan sama kamu. Mau percaya nggak sama Yesus? Dia bilang percaya Neng, percaya. Saya bilang mau nggak kita doa buat kamu terima Yesus? Dia bilang mau. Saya bilang sebentar ya. Saya langsung naik ke atas panggil suami saya. Soalnya kan laki-laki harus dipegang laki-laki. Jadi saya panggil suami saya turun ke bawah untuk ajak dia terima Yesus. Pegang
tangannya dan pundaknya dan ajak pimpin dia terima Yesus. Saudara, saya tidak pernah nyangka itu adalah kali terakhir dia gunting rambut saya. Dia dipanggil Tuhan 1,5 bulan setelahnya. Saya coba panggil dia ke rumah 2 kali, dia bilang dia masih lemas dan gak bisa berdiri. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil sama dia sebelum dia dipanggil Tuhan. Amin. Dia sempat ikut doa terima Yesus. Saudara, buat saya agama gak penting. Yang paling penting itu iman kepada Kristus. Karena agama yang bikin manusia. Tapi iman itu kepada Allah. Amin. Agama itu adalah cara kita mencari Allah. Tapi saya bersyukur dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum dia pergi. Saudara bayangkan, kita ini punya kesempatan untuk memenangkan jiwa tuh tiap hari loh. Membantu di rumah, supir Anda, anak-anak Anda. Saya gak pernah bicara, saya gak pernah berhenti ngomong sama siapapun tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Saya gak pernah ngajak orang jadi Kristen, gak pernah. Gak pernah, tapi saya selalu ngajak orang percaya Yesus. Dan saya duduk sama anak saya aja, saya selalu ngomong tentang, hey, did you go to church? Hey, kamu doa gak? Kamu harus tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Saya bicara sama mereka tentang apa yang Tuhan bikin di hidup kita. Dan mereka adalah saksi dari apa yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kita gak boleh berhenti bicara tentang Tuhan. Seharusnya kehadiran Roh Kudus di hidup kita adalah kita punya keberanian memberitakan Injil. Keberanian untuk bersaksi. Amin. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 8-12. Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus bangkit berdiri. Ketika dia di hadapan para tua-tua dan imam-imam Yahudi, dia bangkit berdiri dan dia mulai bersaksi tentang Yesus. Sampai mereka heran. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dibilang gini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Anda tahu mereka siapa? Mereka adalah nelayan ikan. Bagaimana seorang nelayan ikan bisa menjadi penginjil hebat seperti Petrus? Sekali khotbah 3.000 jiwa dimenangkan. Saya kasih tahu itu karya Roh Kudus. Dikatakan Petrus yang penuh dengan Roh Kudus ini punya keberanian untuk bersaksi. Kemudian murid-murid Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai memberitakan firman Allah. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kalau Anda sampai hari ini Anda masih tutup mulutmu, kunci mulutmu, enggak pernah cerita tentang karya Tuhan di hidupmu, saya kasih tahu Anda harus mulai buka mulutmu dan bersaksi tentang Dia. Karena ada Roh Kudus dalam hatimu. Anda kalau sayang anak-anakmu, jangan pernah berhenti bicara tentang Tuhan. Harta tidak menyelamatkan, tapi iman kepada Kristus yang akan menyelamatkan mereka. Amin. Saya kasih tahu kita ini harus cerita tentang Tuhan. Anda makan enak di mana? Anda bisa cerita kemana-mana. Sampai makanan di gang-gang aja laku. Kenapa Anda tidak cerita tentang kebaikan Tuhan di hidupmu? Amen. Supaya nama Yesus masyhur lewat hidupmu. Jangan berhenti bicara tentang Tuhan. Yang terakhir, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari adalah kehidupan yang kudus dan taat kepada firman. Yohanes 16 ayat 13 kita baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala satu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Yang artinya gini, waktu kita tuh dalam kehidupan sehari-hari harus bikin keputusan A dan B dan C. Saya kasih tahu, Roh Kudus di hati kita yang akan mengingatkan kita firman Tuhan, rema. Dan dia juga yang akan membuat kita bisa ngambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Contoh, Anda bertengkar dengan pasanganmu. Tiba-tiba Roh Kudus bisikin dalam hatimu, hei, jangan marah sampai matahari terbenam. Yang keras hati pasti tetap gak peduli. Tapi Roh Kudus berkarya. Ketika Anda mulai mau bilang cerai aja, Roh Kudus ingatkan, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika Anda mulai macam-macam dengan dosa, kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan. Roh Kudus itu yang ngingetin kita. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya itu peka sama yang namanya dosa dan cepat merasa bersalah. Tapi kalau ada orang yang gemar bikin dosa dan gak rasa salah, saya yakinin gak ada Roh Kudus di hidupnya. Orang yang punya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, dia peka banget, oh ini dosa. Gak perlu dilarang-larang sama pasangannya. Kamu gak boleh ngerokok ya. Kamu gak boleh mabuk ya. Kamu gak boleh judi ya. Kamu gak boleh selingkuh. Gak perlu. Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Dia yang ngajarin kita tentang kebenaran. Bahkan dikatakan gini, dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Anda gak perlu ke peramal. Anda cukup berdoa. Anda bingung, ini mau invest kemana ya? Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Saya selalu doa setiap kali mau ambil keputusan. Anda percaya tidak percaya, tangan pengharapan itu berjalan dengan tuntunan Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya harus bikin apa? Saya ingat Tuhan bangunin saya pagi-pagi dan bilang gini, Henny, fokus sama Papua. Fokus sama Papua. Saya mulai lihat Papua, saya mulai bangun sekolah berasrama di Papua, di Merauke waktu itu. Kami mulai masuk ke Kaimana, masuk ke seluruh daratan Papua, dan mata saya terbuka. Anak-anak Papua sudah dihijaukan. Anak-anak di kampung-kampung itu gak ada sekolah. Jadi untuk sekolah mereka harus naik perahu, naik pesawat yang impossible, gak ada. Jadi sekolah berasrama merupakan kebutuhan buat Papua. Mereka gak mungkin pulang pergi ke sekolah. Bayangin 6-7 pulau yang mereka sebut dengan distrik, itu gak ada sekolah. Jadi mereka harus ke kota kabupaten. Dan di sana gak ada asrama yang disiapkan pemerintah. Ada satu asrama, staf kami sudah survei, kosong melompong, gak layak. Anak-anak itu mau tidur di jalan. Anda tahu mereka sampai curi pisang dari kebun orang. Mereka sampai kalau dapat beras, mereka makan beras namanya nasi kosong. Minum air hujan demi sekolah di kota. Karena itu tangan pengharapan Tuhan suruh bangun sekolah berasrama, Bapak Ibu. Saya punya kerinduan bangun asrama di Kaimana. Tapi saat ini kami sedang menjajaki, kami bangun feeding and learning center sudah beberapa tahun ini. Karena nggak gampang ambil anak untuk sekolah di sekolah berasrama. Kita harus dipercaya sama orang tuanya. Saya percaya bahwa Tuhan itu kalau pimpin kita, Dia yang tahu ada apa di sana. Saya nggak tahu apa-apa tentang Papua, saudara.
Waktu saya memenangkan anak-anak di NTT, sama. Giliran orang Kristen masuk ke sebuah daerah, wah mau bikin gereja ya, mau bikin gereja ya, Ibu Heni mau bikin gereja Joyce Meyer ya, dia bilang gitu. Karena saya dulu kerja sama Joyce Meyer. Sama orang Kristen gereja tutup pintu, gak boleh masuk. Padahal saya mau memenangkan jiwa untuk Yesus loh, bukan buat agama. Gak boleh. Akhirnya saya ngomong di bawah pohon sama Pak Jojo. Saya sama Pak Jojo khotbah di bawah pohon. Setiap 1,5 bulan kami terbang ke pedalaman NTT. Gereja tutup pintu, Tuhan buka pintu. Amen. Makanya saya paling gak suka buka-buka gereja. Makanya orang bilang gini, Ici buka cabang. Kagak, gak bakalan. Anda bisa dengar khotbah saya online. Ngapain saya buka cabang? Nanti malah jadi berebutan duit semua. Pakai nama saya buka gereja sana, buka sini. Habis itu ribut, duitnya ngapain? Udah kita bangun kerajaan Allah. Amin. Gereja di mana-mana ada. Cukup satu aja tiap kampung. 87 kakak buka gereja 3. Ngapain sih? Udah kita nggak berjuang buat denominasi, kita berjuang untuk nama Allah. Kristus Yesus Tuhan. Amin. Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran. Haleluya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sama-sama. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup di dalam kebenaran. Akan hidup di dalam kekudusan. Karena apa yang lahir dari Roh Kudus pasti kudus. Katakan amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pegangan untuk keputusan sehari-hari. Bahkan pertimbangan hatinya. Bukan lagi emosinya, bukan lagi logikanya. Tapi firman Allah dan pimpinan suara Roh Kudus. Saya akhiri. 2 cara kita dipenuhi Roh Kudus menurut firman. Yang pertama, berdoa dan meminta dengan penuh kerinduan. Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan gini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, dengan penumpangan tangan para rasul atau imam. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, lawat kami, penuhi kami Roh Kudus. Supaya hidup kami diubahkan. Kami hidup dalam pertobatan yang sungguh. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kiranya Engkau boleh melawat umat-Mu. Supaya mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa agar kehidupan mereka dipimpin oleh Roh. Sehingga mereka hidup kudus dan taat kepada firman. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Jamah mereka. Berikan kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia, mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga,
dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. 1 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempelajari banyak hal. Selama 1 tahun yang sudah saya lewati, membuat saya semakin bersyukur atas hidup ini. Berada jauh dari tempat asal dan tinggal di tempat yang jauh dari kebisingan kota bukanlah suatu hal yang mudah. Saya, Maria Ewaldina Raja, salah satu guru pedalaman YTP yang melayani anak-anak Mentawai, terutama di FLC Gulug-Gulug, di Dusun Gulug-Gulug, Desa Saliguma, Mentawai, Sumatera Barat. Di tempat inilah saya mampu memberikan apa yang bisa saya lakukan, bergembira bersama, belajar bersama, dan berbagi suka duka bersama anak-anak dan masyarakat. Banyak kegiatan yang membuat saya menjadi bersyukur akan hidup dan menikmati setiap pengalaman baru yang saya peroleh di tempat ini. Saya mempelajari cara membuat arang dari tempurung kelapa yang dilakukan secara manual, belajar mengupas daging buah kelapa untuk dijual, belajar memancing di atas sampan, dan mencari lokan atau kerang bakau yang bisa langsung dimakan mentah tanpa dimasak. Menjadi guru pedalaman pun membuat saya mengenal hal-hal unik dari tempat ini, seperti mengikuti acara adat yang masih sangat kental, juga mencoba mempelajari keunikan daerah bersama anak-anak dengan membuat gelang dari biji-bijian atau disebut segelai. Itulah sedikit dari sekian banyak hal yang saya pelajari dari tempat ini. Ilmu yang saya dapatkan ini saya peroleh dengan cuma-cuma dan sudah tentunya memberi saya banyak pesan untuk terus bersyukur menjalani hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan.